Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Slamet Riyadi dari SMK Negeri 5 Malang. Saya mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum kita mulai, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan mempresentasi dulu. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Asad Rofi. Asad Rofi. Kemana? Asad Rofi. Sakit. Siapa lagi? Fatul mana? Kita masuk ke pertemuan kedua karena sebelumnya kita mempelajari drama dan juga membuat teks drama. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pembuatan video drama yang telah kalian buat kemarin. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita mempelajari materi drama dari teori drama, terus unsur intrinsik sampai dengan pembuatan teks dramanya. Nah, kalian sudah membuat banyak teks drama. Nah, yang kemarin kalian kumpulkan ke saya. Nah, ini ya. Nah, masing-masing kelompok. Nah, nantinya kan akan membuat video drama dan kalian juga sudah membuatnya. Nah, untuk mengingat materi tersebut, saya ingin tanya-tanya dulu kepada siapa yang jawab saya ini? Engkel. Silakan. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih ciri-ciri dari drama? Ciri-cirinya drama itu ada konflik, lalu ada dialognya yang rumit. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Pak. Sifat saya senjatanya luas sekali, itu aja, Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kedua teman-teman. Nah, ini materi yang kemarin kita pelajari, kita ulas sebentar ya. Supaya tidak lupa. Nah, yang pertama adalah pengertian drama kemarin. Lanjut ke strukturnya. Nah, ini kalian sudah membuat dialog-dialog kalian. Kemudian jenis drama. Nah, di sini ada yang komedi. Ada. Oh, Mas Faiz. Nah, kemarin kita juga mempelajari jenis-jenis drama ya, jenis drama panggung, radio sampai ke drama pernikahan. Lanjut, nah di sini nanti berhubungan dengan tugas kalian. Nantinya kita akan menuju ke sini. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Yang pertama adalah tokoh dan perwataan. Nah, yang kalian perankan kemarin ya, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian latarnya, kalian memilih latar di sekolah bisa, kemudian bisa memilih di rumah bisa, di luar sekolah juga bisa. Bahasanya, nah kemarin ada campuran, silakan, nggak apa-apa. Alurnya tahu maju. Kemudian temanya, nah kalau temanya sekolah berarti memakai seragam. Kemudian amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui lakon dramanya. Nanti dari dramamu itu ada pesan yang disampaikan. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ekstrinsik adalah segala macam unsur yang berada di luar. Nah, di sini nanti riwayat hidupnya itu nggak perlu diceritakan. Filsafat hidup pengarangnya berarti penulisnya misalnya yang tulis Riko, berarti Riko tidak perlu ditulis dalam drama tersebut misalnya. Kemudian unsur sosial budaya misalnya rumahnya Riko itu gimana, terus hobinya apa perlu disebutkan dalam drama. Tapi cerita yang ada dalam drama. Terima kasih sudah mengamati atau memperhatikan apa yang ada dalam PPT tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan bahas mengenai materi kelas 11 yakni drama. Jadi, drama merupakan salah satu jenis karya sastra. Bagi kalian yang sudah pernah mempelajarinya, pasti masih ingat karya sastra itu ada 3, puisi, prosa, dan drama. Perbedaannya apa? Jadi kalau misalnya puisi, prosa, dan drama tentu saja ada bedanya, yakni bentuknya.
Kalau puisi bentuknya adalah bait dan baris, prosa merupakan teks, paragraf, kalimat, sedangkan kalau drama itu adalah dilakonkan atau diperankan. Jadi, apa itu drama dan kenapa sih kalian harus mempelajari drama? Drama itu apa? Ternyata drama berasal dari bahasa Yunani yakni draumai, yang artinya berbuat, bertindak, berlaku, dan lain-lain. Intinya, drama berisi tentang perbuatan maupun tindakan atau action. Jadi ketika syuting film atau sinetron biasanya ada yang bilang action. Ketika bilang action itu mulailah berakting, beradegan, dan lepas dari kehidupan nyata. Pengertian dari skenario sendiri adalah secara umum dan secara khusus. Secara umum, skenario merupakan naskah atau teks yang berisi urutan cerita yang ditulis agar peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau secara khusus, skenario merupakan naskah yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan untuk panduan sebuah tayangan. Bisa film, drama, maupun sinetron. Oke, terkait dengan penyusunan skenario tadi, ternyata ada 3 elemen penting yang harus ada di dalam skenario. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu biasanya ditulis di tengah atau center. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang melakukan tindakan di dalam cerita tersebut. Kemudian, setelah tokoh, di bawahnya adalah wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Di bawah wawancang atau bisa juga di dalam wawancang itu sendiri, biasanya ada kramagung. Nah, kramagung ini biasanya dituliskan dalam kurung atau dicetak miring. Kramagung merupakan petunjuk tingkah laku atau petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Misalnya dalam kurung menunduk atau menangis. Nah, itu namanya adalah kramagung. Selanjutnya, ciri kebahasaan dari teks drama. Teks drama memiliki ciri kebahasaan yang pertama adalah menggunakan konjungsi urutan waktu. Karena drama merupakan cerita yang ada alurnya. Alur ini biasanya digabung-gabungkan memakai konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Kemudian lalu setelah itu selanjutnya di SpongeBob itu biasanya ada tulisan 2 years later atau 2000 years later. 2000 years later. Nah, di dalam bahasa Indonesia artinya 2 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian merupakan konjungsi urutan waktu. Ciri kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Contohnya adalah menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, menginginkan, merasakan, mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata sifat. Karena kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, suasana, latar belakang. Jadi contohnya adalah bagus, cantik, gagah, kuat, dan lain-lain. Dan ciri kebahasaan yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan kata ganti. Jadi kata ganti, tahu ya kata ganti contohnya adalah dia, ia, aku, mereka, kalian, kami. Nah, di dalam drama kita tidak mungkin kan terus-menerus menyebut nama tokohnya. Nah, nama tokoh itu bisa digantikan dengan pronomina atau kata ganti orang. Video presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah kita mempelajari materi sebelumnya, materi yang tadi, nah kita akan membuat atau menyimak presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk yang maju adalah kelompok 1 dan kelompok 1, Faiz, Habib siap? Kelompok 2, Deradu, Arun siap ya? Nah, lanjut pada video tadi ya.
Nah, di sini pertemuannya adalah mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, di sini menyajikan ulangnya kemarin kalian sudah membuat. Nah, berarti kalian sekarang tinggal menganalisis saja. Berarti presentasi dari dua kelompok. Ada ulangan? Tidak. Baiklah, terima kasih. Kita bisa memulai untuk kelompok lain. Nah, nantinya kalian akan menganalisis naskah drama yang telah dibuat oleh kelompok teman kalian. Nanti kelompok 1 dan 2 nanti yang sudah maju juga bisa diagnosis. Nah, yang diagnosis adalah tema, inti cerita, lalu tanggapan terhadap isi teks teman kalian. Nah, untuk masing-masing kelompok silakan bersiap-siap untuk mempresentasikan atau dari tayangan tadi nanti kalian bisa paparkan atau jelaskan isinya. Itu. Silakan dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 4 Segelintir Kekacauan. Sinopsisnya adalah sebuah drama komedi yang mengisahkan kehidupan sehari-hari 4 teman dekat yang berjuang dengan segala macam kegilaan, kejenakaan yang tidak terduga. Dengan latar belakang kota metropolitan yang sibuk, drama ini menampilkan situasi lucu dan penuh tawa yang terjadi ketika keempat karakter utama ini berinteraksi dan berusaha mengatasi tantangan hidup mereka. Episode 1, misi pembelian barang. Keempat teman ini memutuskan untuk pergi berbelanja bersama untuk membeli furnitur baru bagi apartemen Faiz. Namun, mereka tersesat di mall yang besar dan seringkali berakhir di toko yang salah. Mereka berakhir dengan membeli barang-barang yang aneh dan tidak terduga, sehingga kembali ke apartemen dengan barang-barang yang tidak berguna. Tentu, berikut ini adalah contoh dialog untuk episode 1. Waduh, kita tersesat Nur. Aduh, gimana ini aku? Dari tadi nggak ketemu-temu. Gimana ini kok kita bisa tersesat kayak gini? Loh, kita terlalu antusias Pak I. Kamu ingat saat kita ke toko furnitur buat beli apartemenmu? Ini semua salah Fatir. Yang memegang map ini adalah Fatir. Tapi mengapa kita masih bisa tersesat? Gimana sih, Tir? Gimana ya? Ini kayaknya mapnya ini loh, kadaluarsa. Kayaknya salah mapnya. Kamu tadi sebelum berangkat kemana itu loh? Ya apa? Ya maaf. Apa ya? Mana ini? Loh, itu ada apa? Waduh, apa itu? Iya, bola peta terbaring. Oh iya, sebentar ya, tak bacain. Toko furnitur ada di sini, Rek. Di pojok, di tengah-tengah. Ada di sini. Di tengah, berarti kan kita di sini. Kita jalan ke sini, terus ke sini. Oke ya? Oke. Gas. Siap. Oh, toko furniturnya di sini. Ya, ayo kita apa ya? Aku hafal kok jalannya. Siap. Loh, stop. Apa? Tempatnya bukan di sini loh. Loh, tempatnya di sini loh. Aku tadi lihat mapnya di sini. Loh, ini loh. Di sana tempatnya. Masa sih? Iya. Ya wes. Nyasar lagi loh. Ya Allah. Nyasar loh. Aku tadi lihatnya di sini loh. Kecewa berat aku nih. Nah ini baru tokonya. Oh toko furnitur. Benar sih kamu. Tadi kok. Aku sampai pusing. Ayo ya. Ayo. Apa dikira? Oh itu banyak barang-barang yang saya inginkan. Oh iya. Mari ke sana. Mas. Ya. Itu ada. Jualan ringback.
Ini barang yang saya inginkan. Iya mas. Ini barangnya bagus mas, tebal. Ini katak nih mas. Duh, mana mas? Ini. Duh, harga berapa gini nih mas? Iki mas yo, harganya 2 juta. Sampean tahu wis. Ora sewa mas. Waduh. Sewa bis mas. Mas, kemahalan mas lek 2 juta. Ya apa lek 500 mas? 500 saya ambil 3 wis ya apa? Kok yo 500 tak borong semua ya apa? Wis ngene. Sampean borong tukokno aku eceran siji. Lho. Masnya lho juga. Gimana? Mau enggak? Sik mas tak pikir-pikir. Ah, pakai iki. Sik mas ya. Tak pikir-pikir sik mas. Ini mas. Ayo lah. Loh, sampean lihat ya. Kayu apa sih guys? Ini kayu ada matanya lu. Loh, gak bahaya tak? Duh, ada matanya. Loh. Tempelan tak mas? Enggak. Aduh, tempelan rupanya mas. Gimana Jal? Diambil apa enggak? Tapi 500 telu. Ya udah boleh. Saya ambil semua mas, saya borong. Salaman dulu gak sih? Yes, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Iya. Ya oke, terima kasih. Terima kasih. Ini drama dari kelompok kami. Iya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekian video dari kelompok kami dan temanya itu mencari toko furnitur untuk apartemen Faiz. Inti cerita, drama komedi yang menyajikan perdebatan antara Fatir dan Riko dikarenakan kesalahan melihat Google Map. Nah, ada tanggapan untuk kelompoknya Riko, kelompoknya Faiz dan kawan-kawan, Faiz, Riko, ada Rofi, Fatir, ada tanggapan? Dari kelompok lain? Tidak ada. Nah, kelompok kedua, Arlen, silakan. Masih dalam suasana istirahat, Wisnu tengah asik belajar membaca buku di dalam kelas. Kemudian datanglah seorang teman yang gaya hidupnya cukup jauh berbeda dengan Wisnu, yaitu Adam. Mereka pun asik dalam pembicaraan. Baca buku mulu, nggak bosan apa? Ya mau mulai lagi, tapi kakak beli buku, jadi ya diperkes aja. Tapi nggak harus ngorbanin waktu istirahat juga kali. Nah, lu sendiri kenapa tertarik? Ah, bosan makanan di kantin mending main HP. Oh gitu, enak ya jadi lu. So tau ah. Iya, kalau kayak berarti setelah yang lu pengenin udah dapat semua. Ya gimana ya? Secara kan orang tua aku kan pengusaha. Emang nggak ada keinginan gitu dalam hidup lu buat ngebantu kayak orang-orang kayak gue? Ah, sok ngajarin lu. Dalam keadaan keduanya asik mengobrol di dalam kelas, datanglah Erin, teman Adam yang selalu menghasut untuk selalu menghabiskan waktu bermain seperti nongkrong di mall, nonton bioskop, belanja, dan lainnya.
Hai Tam, tumben istirahat di kelas. Biasa nyari suasana baru. Kayaknya lagi akur nih. Biasa nih anak sok ngajarin. Ngajarin apaan? Itu disuruh nabung, terus tabungannya disuruh bagiin ke orang yang nggak mampu. Wih, Jadi, keenakan dia dong. Ya, aku kan cuma sekedar ngasih saran. Terserah mau apa enggak ya terserah Anda. Ih, ya sudah, urusin hidupmu. Ini urusan hidup kita. Kamu belum mampu kayak kita. tuh dengerin kata sahabat gua. 10 menit menjelang waktu masuk tiba, datanglah Dini, sahabat Wisnu, sambil membawa makanan jamur crispy untuk diberikan kepada Wisnu, teman sebangkunya. Wah, ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget. Ya dong, seru banget kita ini emang. Tumben di kelas. Kalian tumben banget di kelas. Ya, terserah kita dong, mau di kelas, di kantin, terserah lah. Ya bukannya melarang, cuma aneh aja. Urusin tuh temenmu. Emang kenapa dengan si Wisnu? Gini, si Wisnu ini minta sahabat gue ini buat nyumbangin sisa uang jajannya. Ya Adamnya nggak mau lah, gitu aja cuma masalahin. Wisnu kan baik, niatnya buat kebaikan, buat suruh kalian menabung. Ah, lu sama aja, sama-sama ngemis. Astagfirullah, sabar. Oh iya Nu, ini ada jamur crispy buat kamu. Wah, makasih banyak teman. Ah, bener kan? Pasti minta-minta ke Dini. Sorry ya, Wisnu bukan teman yang seperti itu. Terus temennya seperti apa dong? Dan mereka pun asik beradu argumen mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Akan tetapi, dalam obrolan tersebut Adam mulai sedikit terbuka bahwa gaya hidup yang selama ini ia jalani tidak mencerminkan seseorang yang simpati maupun empati kepada lingkungannya. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Itulah Wisnu. Alay. Kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Gak mungkin tidak. Banyak omong ya anak ini ya. Apalagi jika kita dititipkan rezeki yang banyak oleh Tuhan, apakah kita tidak malu jika uang titipan tersebut kita habiskan dengan hal-hal yang tidak perlu? Bahkan dalam harta kita ada 2,5% harta mereka yang ada pada kita. Sudahlah Dini, percuma ngomong sama mereka. Jadi selama ini gue salah di mata kalian. Enggak ada yang salah, akan tetapi lebih baik kita memikirkan juga kepentingan orang lain. Jangan memikirkan ego kalian sendiri. Jadi selama ini aku sombong ya. Dengan sikap lu yang sekarang, kelihatannya sih gitu. Sudahlah Dam, ayo ke kantin, ayo cepetan. Udahlah, ayo. Pada saat itu pula, Adam pun mulai berpikir bahwa yang selama ini yang ia lakukan telah membuat dirinya dicap sombong oleh teman-temannya. Dan akhirnya Adam tersadar, kemudian langsung minta maaf kepada Dini dan Wisnu terutama. Sedangkan Erin masih belum menyadari kesalahannya. Wisnu, aku mau minta maaf ya kalau misalnya aku sombong. Aku nggak mau ngulangin lagi kalau kayak gitu. Oh ya, gak apa-apa. Baguslah kalau udah sadar dan Ya udah, makasih juga ya buat Dini kalau udah nyadarin aku. Nanti tolong sampaikan. oke. Terima kasih telah menonton video drama dari kelompok kami dan tema drama dari kelompok kami yaitu kebaikan dan pendidikan. Ya, dan ini ceritanya di mana ada seorang anak sombong yang akhirnya paham dan berubah menjadi lebih baik karena sudah bergaul dengan teman yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Nah, ada pertanyaan atau tanggapan dari orang lain? Tidak ada.
Untuk Arlen, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, saya akan membagi lembar kerja peserta didik. Nah, silakan untuk diisi. Di sini berisi apa saja? Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama menganalisis strukturnya, dan yang kedua adalah menganalisis kebahasaan. Silakan. Nah, ini untuk lembar kerja peserta didiknya, apa yang harus lakukan? Nah, di sini mengisi dua buah tabel. Yang pertama struktur dan yang kedua adalah kebahasaan. Nah, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, ini bahasanya udah benar apa gimana? Ya. Nah, untuk cerita ini sudah benar. Ya, terima kasih Pak. Stand by. Nah, setelah 10 menit kalian mengerjakan, sekarang bisa dipresentasikan. Dimulai dari kelompoknya Adelia dan kawan-kawan. Silakan. Nah, di sini kelompoknya Adela akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa dimulai? Perkenalkan, nama saya Inggal dari Jamsen 11.
Perkenalkan nama saya David J dari absen 08. Perkenalkan nama saya Divina, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya adalah Galusa Putri, nomor absen 3. Di sini saya dan grup saya akan di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan naskah drama tentang Ayahku Pulang karya Umar Ismail. Panggung menggambarkan sebuah ruangan dalam dari sebuah ruangan yang sangat sederhana. Ini kami akan mempresentasikan naskah drama yaitu Ayahku Pulang karya Umar Ismail. Jadi tema ini tentang kehidupan sosial masyarakat yaitu rasa penyesalan. Inti cerita dari itu adalah konflik seorang kepala rumah tangga yang meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga menimbulkan faktor kebencian dari salah satu anaknya. Untuk tanggapan terhadap isi teks pada naskah drama Ayahku Pulang, tersirat pesan bahwa kita harus saling memaafkan atas kesalahan yang telah dibuat olehnya. Untuk tanggapan terhadap isi teks pada naskah drama Ayahku Pulang, tersirat pesan bahwa kita harus saling memaafkan atas kesalahan yang telah dibuat oleh atau orang lain. Karena dalam agama tidak ada permusuhan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kelompok 1 selesai menyampaikan hasil kerjanya, sekarang kelompok 2. Silakan maju kelompoknya ini, Pak. Berapa aku berdua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan hasil teks drama kami. Saya Abdul Mani dari kelas PPLG 1 absen 1. Saya Ivan Yuliananda dari PPLG 1 absen 25. Saya berkehormatan dari PPLG 1 absen 21. Ya, silakan. Nomor penganalisis kebahasaan 1, 2, 3. Ini mana gitu? Nomor 1, analisis kebahasaan yang terdapat pas dalam drama lomba masak. 1, menggunakan kondisi urutan waktu kalimat. Semua ini adalah kata ulang ayat. Nomor 1, kaidah kebahasaan. 1, menggunakan kondisi urutan waktu. Ada atau tidak adanya, ada. Kalimat atau bukti. Semua ini adalah kata ulang ayat. Hingga Minarsi harus menderita pula. Sejak kecil Minarsi sudah merasakan pahit dirinya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi. Yang nomor 2 adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contoh kalimatnya seperti itu. Bicara tanpa melihat Gunarto. Malam hari raya Narto, dengarlah suara gedung itu bersaut-sautan. Gunarto lalu bergerak mendekati pintu. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Nomor 3, menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contoh, Gunarto agak resah. Ayah, ibu memandang Gunarto. Aku merasakan bahwa ia masih ingat kepada kita. Kemudian yang nomor 4, Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Sudah jelas ya? Dari kebahasaan drama lomba masak. Nah, itu tangan untuk
Silakan diakhiri. Kurang lebih itulah contoh kata-kata drama. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, berarti kegiatan inti dari pembelajaran materi drama sudah selesai. Tidak ada permasalahan ya? Tidak ada. Nah, berarti di sini materi teks drama baik menganalisis, kemudian buat, terus kemudian mementaskan dramanya, dan menganalisis struktur pembahasannya atau kaitannya juga sudah selesai. Nah, di sini saya ingin salah satu dari kalian untuk membacakan atau mengungkapkan refleksinya. Nah, silakan saya menunjuk. Hendrik, silakan. Yang saya dapat dari belajar materi drama yaitu mengetahui struktur, ciri dan kebahasaannya, dan saya juga bisa mementaskan dramanya. Nah, jawabannya luar biasa. Terima kasih. Ada yang lain ingin menambahkan? Ya. Ada. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu ya. Selesai. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.